Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan coba membahas mengenai rumus apa saja yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Jadi di Microsoft Excel ini ada 24 rumus yang akan kita bahas. Rumus pertama yang akan kita bahas adalah rumus fungsi sum. Rumus sum ini sama dengan menjumlahkan. Di Excel ini bisa menggunakan sum atau menggunakan operator lain. Misalnya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 enter sama dengan 12. Hasilnya adalah 12. Kemudian bisa juga menggunakan fungsi sum. Kita klik sum, kemudian 4 ditambah 4 ditambah 4 enter, berarti sama saja hasilnya 12. Jadi sum ini bisa kita lihat di sini ada sum number 1, number 2. Jadi di sini titik ini bisa lebih dari beberapa angka. Misalnya lebih dari 2 atau lebih dari 3 yang tadi. Contohnya kita klik misalnya 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya. Terus kita enter aja dan hasilnya seperti ini akan terjumlah. Hasilnya 41. Jadi kita lihat ini adalah deretan yang terjumlah tadi. Kita juga bisa menjumlahkan ini secara langsung atau rank ya. Kita bisa ini kita jumlahkan seluruhnya untuk mengetahui berapa rank dari 3 data ini. Kita sama dengan sum, kemudian kita blok ini, kemudian kita enter, dan hasilnya ini adalah hasil dari penjumlahan 12 tambah 12 dan 41 ini. Selanjutnya rumus yang kedua yaitu min. Kita tinggal mengetikkan sama dengan kita klik min. Ini ada min, kemudian kita klikkan datanya, misalnya 5 6 7 9 8 dan 3. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah nilai terkecil yang tadi kita dapatkan ya. Jadi kita klik. Nah, di sini angka terkecilnya adalah 3. Berarti hasilnya adalah 3. Tinggal kita enter. Jadi hasilnya adalah 3. Karena nilai terkecilnya adalah 3. Atau bisa juga kita lihat dengan cara pembacaan rank. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini kita sama dengan, kemudian kita klik min, terus kita blok ke bawah, kemudian kita enter. Kemudian kita akan menemukan hasil yang paling kecil. Tadi hasil yang terkecil adalah 3, kemudian setelah ini kita menggabungkan datanya, maka data yang paling kecil adalah 2. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus ketiga yaitu max. Sama dengan max, ini yang paling sering sekali digunakan ya dalam pengolahan data. Max, dan ini adalah kebalikan dari min. Max ini kebalikan dari min. Contohnya kita buat ini max, kemudian kita 2 5 6 7 9 5, kemudian kita enter.
Nah, ini hasil terbesar yang didapat dari data tadi. Di sini kita lihat bahwa data kita tadi di sini ada 2, 5, 6, 7, 8, 9 dan maksnya atau nilai terbesarnya adalah 9. Sama juga kalau misalnya kita mencari dalam bentuk rank, berarti kita cari di sini 6, kemudian kita max, kita blok, kemudian kita enter. Nah, hasilnya tetap 9 karena nilai yang paling besar di sini adalah 9. Rumus selanjutnya yaitu rumus rata-rata atau average. Misalkan sama dengan kita klik average, kita coba. Misalnya ada data 2, kita akan mencari data dari rata-rata dari data tersebut. Kita enter. Rata-rata dari data ini adalah 5. Jika kita ingin mencari dengan cari range-nya, misalnya sini kita klik sini, kita klik average, kita blok, kemudian kita enter. Jadi rata-ratanya di sini seperti ini. Rumus selanjutnya yaitu fungsi logikal. Kita klik sama dengan fungsi if. Sini kita bisa tahu logical text. Sini value if true, kemudian value if false-nya. Kemudian kita di sini tentukan datanya dulu, data benar atau salahnya. Rumus selanjutnya yaitu menghitung jumlah data numerik ya atau count. Berarti count. Rumus count ini digunakan untuk menghitung data. Ya, ini adalah count-nya. Misalnya seperti ini. Misalnya kita klik 1, 2, 1, 3, 4, 5. Ini akan menghitung berapa angka atau berapa data yang ada di sini. Kalau misalnya kita akan menambahkan data di sini, bisa juga tinggal kita enter. Berarti ada 7 ya datanya. Berarti di sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Kemudian untuk rank-nya kita misalnya pakai angka begini. Nah, kalau kita begini kita count. Nah, kita akan cari berapa datanya ini. Nah, sini angka 0. Nah, kenapa angka 0? Bisa karena count ini hanya bisa menghitung angka. Jadi kita ganti. Nah, jadi dia di sini ada 6 angka ya. Jadi ada 6 angka. Jadi yang kita ambil cuma yang ini. Jadi tadi di sini ya berarti seperti count, berarti dari B4 sampai B9 dan jumlahnya itu adalah 6. Rumus selanjutnya yaitu untuk menghitung jumlah data numerik dan teks atau count-A. Sini juga sama seperti ini. Count-A ini bisa menghitung selain number, jadi bisa juga menggunakan bisa menggunakan huruf. Kemudian untuk seperti ini sama dengan count A
Nah, kita masukkan ini semua. Hasilnya hasilnya sama dengan 12. Jadi ini bisa menghitung data huruf maupun angka. Rumus berikutnya yaitu hitung data dengan kriteria atau count if, yaitu rek dan kriteria. Digunakan untuk menghitung data dengan kondisi tertentu. Count if ini digunakan untuk menghitung data dengan kondisi tertentu atau dengan data-data yang tertentu. Rumus selanjutnya yaitu hitung data multi kriteria atau count ifs. Ini menggunakan yang tadi adalah count if, sekarang menggunakan s. Di sini kita bisa menggunakan rumus ini dengan cara menentukan kriteria. Selanjutnya, di sini ada rumus hitung jumlah dengan kriteria. Sum if. Sum if ini digunakan untuk menjumlahkan angka tertentu. Rumus Excel selanjutnya yaitu membaca tabel vertikal. Fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal. Rumus selanjutnya adalah rumus HLOOKUP. Rumus selanjutnya itu rumus HLOOKUP. Untuk rumus HLOOKUP ini adalah untuk menghitung data secara horizontal, sedangkan yang tadi ya VLOOKUP dengan cara menghitung data secara vertikal. Rumus berikutnya adalah mengolah tanggal atau date. Kita ini sama dengan date. Ini kita sini. Rumus date ini digunakan untuk memformat tanggal. Rumus selanjutnya yaitu membereskan data atau menghapus data. Misalnya kita memiliki data dan misalnya seperti ini. Belajar Excel. Kita di sini akan menghapus data atau spasinya. Bisa menggunakan fungsi trim. Dengan trim jadi tinggal kita masukkan ini kemudian kita enter. Nah, dia akan seperti ini bentuknya. Rumus selanjutnya itu merubah kata menjadi kapital atau upper text. Upper ini digunakan untuk mengganti teks menjadi huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya yaitu rumus merubah kata menjadi kecil dengan cara lower. Nah, lower ini bisa merubah tulisan kita menjadi kecil dari huruf kapital menjadi huruf yang kecil. Rumus selanjutnya itu proper atau merubah menjadi besar awal kata. Jadi proper ya. Misalnya di sini kita ada tulisan belajar Excel. Jadi kita proper, kita pilih proper, kemudian kita masukkan ini, nah dia akan berubah seperti ini. Huruf awalnya besar, berubah menjadi besar awal katanya. Rumus selanjutnya yaitu infer error atau mengatasi rumus yang error. Fungsi ini biasa digunakan untuk menyelesaikan rumus yang terjadi atau rumus yang terjadi error ya, rumus yang error. Selanjutnya yaitu rumus left atau mengambil data dari kiri. Rumus left ini digunakan untuk mencari data dari sudut kiri. Misalkan saya memiliki data sama dengan left,
kita ambil ini data, kita akan mengambil 3 data, kemudian ini 3. Berarti dia huruf dari 3 datanya itu adalah ini ya. Jadi terdapat 3, jadi sini ada 3 data dari kiri, yaitu ini. Rumus selanjutnya yaitu rumus mengambil data dari tengah atau mid ya. Misalnya kita kita sini kita klik, kemudian mid, kemudian kita akan mengambil data dari tengah. Kemudian ada rumus right atau mengambil data dari kanan ya. Right rumusnya yaitu right. Ini adalah rumus untuk mengambil data dari kanan. Rumus selanjutnya ya, yaitu yang sering sekali digunakan, yaitu hitung jumlah karakter atau len. Fungsi ini digunakan untuk menghitung karakter. Contohnya len ada 13 karakter. Nah, itulah ada 24 rumus Excel yang sering digunakan dalam pengolahan data atau yang biasa digunakan untuk menghitung datanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.